أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan amalan kepada Allah. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita ke bulan Ramadan, kemudian kita diberi taufik dan hidayahnya sehingga bisa mengisi bulan Ramadan dengan amalan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tanda-tanda hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa di antara tanda hari kiamat adalah diperanginya bangsa Turki, yaitu di mana kaum muslimin yang notabene mereka adalah orang-orang Arab, yakni di awal Islam mereka akan memerangi orang-orang Turki, yakni bangsa Turki, dan ini telah terjadi di mana bangsa Turki diperangi oleh kaum muslimin mulai dari eranya sahabat Utsman bin Affan sampai di eranya Bani Umayyah, dan banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam bahkan menjadi pembela Islam. Ya, banyak sekali nama-nama pejuang Islam yang mereka berasal dari bangsa Turki. Di antaranya adalah yang menaklukkan kota Konstantinopel, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, beliau berasal dari bangsa Turki. Beliau berasal dari dinasti Bani Uthman atau yang dikenal dengan Turki Ottoman. Maka memang betul mereka akan diperangi, tapi bukan kemudian menunjukkan bahwa bangsa Turki ini adalah bangsa yang buruk. Ketika mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi pembela Islam. Nah, sekarang kita masuk ke tanda yang selanjutnya dari tanda kiamat, ya, tanda sughra dari kiamat adalah qitalul ajami, ya, memerangi orang-orang ajam, yaitu orang-orang yang bukan Arab, ya. Al-ajam ini jamak dari ajamiyun yang artinya orang non Arab, ya. Jadi mereka juga akan diperangi sebelum datangnya hari kiamat. Dalil yang disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan bahwa sebelum terjadinya hari kiamat akan terjadi peperangan dengan bangsa ajam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu khuzan wa kirman. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian memerangi khuzan. Khuzan ini dijelaskan oleh para ulama adalah negeri yang dikenal dengan negeri Khuzistan, ya, disebut juga negeri Al-Hauz. Wa hiya biladul ahwazi min Iraqil ajami, dan dia adalah wilayah di negeri Ahwaz yang merupakan bagian Irak, ya, bagian Irak non Arab. Jadi Irak itu terbagi dua, ada Irak yang bagian Arab, ini yang bagian barat, ada Irak yang didiami oleh orang-orang non Arab, ini terletak di bagian timur. Jadi yang berbatasan dengan Arab Saudi itu, ya, wilayah Irak yang berbatasan dengan Arab Saudi itu wilayah Iraknya Arab. Kebanyakan yang tinggal di sana sejak lama adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab. Mereka adalah orang-orang Arab yang dibawa oleh Raja Bukhtanasor atau Nebukadnezar ke wilayah Babilonia, lalu mereka beranak pinak.
Ya, seperti orang-orang dari Toi, ya, bangsa Toi atau suku Toi, ya, mereka orang Arab, berbahasa dengan bahasa Arab, ya, tapi tinggal di wilayah Irak dan mayoritasnya beragama Nasrani. Jadi di masa Rasulullah mereka beragama Nasrani. Adapun Hus ini dia terletak di bagiannya Irak yang bukan wilayahnya bangsa Arab, yakni di bagian timur. Ya, di bagian timur negeri Irak yang bukan merupakan bagian dari bangsa Arab. Wakila al-Huz sinfun minal a'ajim. Menurut pendapat yang lain, ya, bahwa makna al-Huz adalah bagian dari orang-orang non-Arab. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan Huz itu, ya, adalah wilayah yang terletak di bagian timurnya Irak yang didiami oleh orang-orang non-Arab, dan bisa juga diartikan Huz itu adalah orang non-Arab itu sendiri. Jadi bukan wilayah tapi orangnya. Sehingga makna la taqumus sa'atu hatta tuqatilu Huzan, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi Huz. Ya, bisa ditafsirkan dengan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi wilayah orang-orang non-Arab, atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi, ya, orang-orang non-Arab itu sendiri. Ada wilayahnya, ada orangnya. Tapi itu tidak signifikan perbedaannya, ya. Mau wilayah atau orangnya sama-sama diperangi. Wa Kirman, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi Kirman. Kirman ini bisa dibaca Karman, bisa dibaca Kirman, bisa dibaca dengan kasroh, ya, bisa dibaca dengan fathah, Karman atau Kirman. Yang lebih masyhur adalah dengan di fathah, Karman. Ya, apa itu Karman? Wahya biladun wasi'atun dzatu qura wa mudun. Kirman atau Karman inilah sebuah negeri yang sangat luas. Dia memiliki banyak sekali desa-desa dan kota-kota. Kemudian batasan baratnya adalah Biladu Faris, sebelah baratnya berbatasan dengan negeri Persia. Wa min shimali Khurasan, kemudian bagian utaranya berbatasan dengan negeri Khurasan. Wa janubuha Bahru Faris, adapun bagian selatannya berbatasan dengan Teluk Persia. Ya, jadi dia terletak, ya, dekat dekat Pakistan sekarang. Ya, ada daerah namanya Baluchistan, ya, perbatasan antara Afghanistan dengan Iran. Nah, di situ ada suatu wilayah yang sebelah baratnya adalah wilayah Persia, sebelah utaranya adalah negeri Khorasan, kemudian sebelah selatannya adalah Teluk Persia. Pada zamannya Al-Imam Yaqut Al-Hamawi, ya, ada ulama namanya yang menulis kitab Mu'jamul Buldan. Beliau mengatakan pada zaman beliau ahluha ahlus sunnah wal jamaah wa khairin wassalah wa dzalika ba'da fathil muslimina laha. Ya, penduduknya di zamannya Imam Yaqut Al-Hamawi ketika dia menulis kitab ensiklopedi negeri-negeri Mu'jamul Buldan, beliau mengatakan pada zaman beliau penduduknya adalah penduduk ahlu sunnah. Mereka adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh, dan itu terjadi setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi bangsa Kirman atau orang-orang yang mendiami negeri Kirman ini pada akhirnya masuk Islam, dan mereka bukan orang Arab, ya. Kita kembalikan kepada hadisnya, ya, Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta tuqatilu Huzan wa Karman minal a'ajim. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian memerangi Huz dan juga Karman dari orang-orang non-Arab. Apa ciri mereka? Humrul wujuh, wajah mereka kemerahan. Ya, kalau kita lihat kayak orang-orang Afghanistan, ya,
wajah mereka kemerahan. Kemudian fushul anuf atau unuf ya, fushul unuf, mereka memiliki hidung-hidung yang pesek. Nah, ini seperti orang-orang Tajik gitu ya, Tajikistan ya. Qala, betul, sigarul ayun, mata-mata mereka sipit. Tapi bukan Cina ya, karena Cina itu masih ke timur lagi. Ini masih di sekitar antara Afghanistan dengan Iran. Makanya etnik yang serupa dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, orang-orang Tajik itu. Ya, kulit mereka kemerahan, matanya sipit, hidungnya tidak terlalu mancung. Ya, orang-orang Tajik itu, coba lihat Tajikistan, orang Tajikistan cirinya mirip dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Kemudian ka'anna wujuhahum mijan mutraqah, sama dengan ciri orang Turki ya, wajahnya seperti seperti perisai ya, perisai yang ditempa. Ni'aluhumus sya'ar, dan alas kaki mereka ya, alas kaki mereka itu berbulu. Ya, mereka menggunakan bulu hewan-hewan untuk menjadi alas kaki mereka. Baik, jadi ini kenapa dibedakan dengan dengan Turki ya? Karena dibedakan, memang dalam hadis disebutkan bahwa ini berbeda, ada perbedaan antara Ajam di sini dengan Turki. Jadi Turki itu memang dia salah satu entitas dari Ajam, tapi Ajam di sini lebih umum. Jadi kayak orang India itu bukan orang Turki mereka, tapi mereka orang Ajam, orang non-Arab. Jadi Ajam itu nama umum bagi semua orang non-Arab. Kemudian ada diantaranya bangsa Turki, ada bangsa India, ada bangsa Cina, ada bangsa Persia. Itu semua disebut sebagai bangsa Ajam. Qala Ibnu Hajar, atau kata beliau di sini ya, madha fil kalami ala qitali Turk. Ya, dzikru sifatihim allati jaa dzikruha fi ahadits ya qitalihim. Telah berlalu pembicaraan tentang peperangan kepada orang-orang Turki ya, di sana disebutkan tentang sifat-sifat mereka ya, yang dalam hadis-hadis ketika kaum muslimin memerangi mereka. Wa dzukira huna fi hadzal hadis qitalu huzwin ya, hauzin wa kirman. Kemudian disebutkan dalam hadis ini peperangan terhadap Huz dan Kirman, wa huma laisa min biladi Turk. Maka Huz dan Kirman ini tidaklah termasuk dari negeri Turki. Makanya ini etnik yang berbeda. Huz dan Kirman ini bukan etnik Turki. Ya, bal min biladil ajami. Bahkan mereka termasuk bilad Ajam, negeri Ajam, negeri asing, negeri non-Arab ya, tapi tidak termasuk negeri Turki. Ya, jadi di bagian timur ya, di bagian timur Persia itu banyak sekali bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Turki saja yang tinggal di sana, tapi juga bangsa-bangsa non-Turki. Maka hadis yang kita bawakan ini ketika Nabi mengatakan kalian akan memerangi Huz dan Kirman ya, maksudnya adalah kalian memerangi orang-orang non-Arab selain bangsa Turki. Itu maksudnya. Kalian memerangi orang-orang non-Arab tapi mereka bukanlah bangsa Turki. Wa ma'ahadha ja'a wasfuhum ka wasfi Turk. Akan tetapi mereka memiliki sifat atau karakter mirip dengan orang Turki ya. Wajahnya memerah, hidungnya pesek, kemudian wajahnya kulit mereka memerah, kemudian hidungnya pesek dan wajah mereka kaku seperti perisai. Jadi orang-orang Ajam di sini mirip dengan orang-orang Turki, tapi mereka berbeda etnik. Ya. Makanya tidak semua bangsa yang tinggal di Asia Tengah itu mengaku sebagai bangsa Turki. Seperti bangsa Afghanistan, mereka tinggal juga di Asia Tengah itu. Tapi tidak ada di antara mereka yang mengaku sebagai bangsa Turki. Ini pun menjadi salah satu tanda hari kiamat ketika mereka diperangi oleh kaum muslimin. Dan ini sudah terjadi. Ya. Ya, makanya Turki beda ya. Turki itu aslinya mereka seperti itu, pesek ya. Ya kan mereka sudah menjadi seperti ini karena sudah percampuran etnik yang demikian banyak. Iya, mereka sudah bercampur dengan bangsa Arab, bercampur dengan bangsa Yunani. Jadi dulu kan Konstantinopel itu kan kekuasaannya bangsa Romawi ya enggak?
Ya. Jadi kalau mau lihat penghuni asli Turki itu kita buka kita lihat orang-orang yang diam di Republik Turki sekarang. Republik Yunani sekarang. Ya, Republik Yunani. Sekarang ada Republik Yunani itu, negara Yunani, Greece. Yang ibu kotanya Athena. Ya, mereka inilah yang aslinya menjadi penghuni Konstantinopel, menjadi penghuni Turki, tapi kan kemudian terusir dan dikuasai oleh pendatang dari Turki. Jadi orang-orang Turki yang ada sekarang di Turki itu mereka tuh para pendatang. Mereka datang ke sana untuk menaklukkan penduduk asli. Penduduk aslinya siapa? Penduduk aslinya bangsa-bangsa Eropa, ya, orang-orang Yunani. Kalau sekarang ini siapa ya? Saya nggak tahu ada figur siapa yang mirip orang Yunani asli itu ya. Ya mereka seperti orang-orang Eropa. Ya. Nah, kenapa sekarang orang Turki itu wajahnya seperti orang Eropa? Karena sudah bercampur. Ya, kita tahu sendiri kayak sultannya Turki Utsmani kan, mereka punya harem itu ya. Harem itu kan kalau konotasinya bangsa Eropa itu satu hal yang negatif itu ya. Wanita piaraan. Ya, tapi sebenarnya harem itu bukan wanita piaraan ya. Harem itu tempat di mana para mahramnya sultan bisa masuk. Nah, jadi kembali kepada kata mahram. Ya, jadi para mahramnya sultan itu bisa masuk ke sana, disebut harem. Ya, tempat itu disebut harem, artinya tempatnya para mahram dalam bahasa mereka. Tapi kata orang-orang Eropa untuk menjelekkan Turki, mereka katakan harem ini tempat wanita piaraan sultan. Padahal itu artinya tempat mahramnya sultan. Jadi cuma mahramnya sultan saja yang boleh masuk ke dalam tempat tersebut. Nah, harem-harimnya itu ada buku ditulis oleh sejarawan Turki ya. Dikatakan bahwa harem-harim itu dari bangsa Eropa, orang Hungaria, orang Yunani ya. Jadi wajar kalau kemudian orang Turki sekarang kita bandingkan dengan Eropa ya 11-12 kayak Pak Erdogan itu kan mirip orang bule kan. Padahal kalau orang Turki yang asli, kalau mau lihat orang Turki asli ya lihat orang-orang Uzbekistan, Kazakhstan ya, matanya sipit ya, kemudian mukanya itu kaku. Coba misalnya lihat presiden Kazakhstan itu orangnya ya, rambutnya mereka lurus kaku. Kalau dibandingkan dengan Pak Erdogan jauh banget. Kenapa? Karena Turki sekarang, Turki modern itu sudah percampuran banyak ras. Mereka sudah campur Arab, mereka sudah campur Kurdistan, mereka sudah campur dengan Eropa, ya, sehingga seperti yang kita lihat sekarang Turki lebih cenderung seperti orang Eropa. Tapi bangsa Turki yang asli, yang tetap tinggal di Asia Tengah, nggak kemana-mana, cirinya seperti yang disebutkan dalam hadis. Kulitnya merah, matanya sipit, hidungnya tidak terlalu mancung, wajahnya kaku seperti perisai. Itu relatif ya. Kalau ibu suka yang kaku-kaku ya cakep ya. Siapa? Enggak, orangnya ya Uzbekistan juga. Ya, Uzbekistan juga termasuk jajaran Turki. Ini nih bangsa-bangsa yang termasuk Turki itu saya beda sama yang itu ya, yang petinju itu bukan ya? Oh, itu enggak, mereka rasnya Dagestani. Beda lagi ya. Enggak mirip ya, Tete? Beda, enggak mirip ya. Walaupun juga mereka pakai alas kaki dari Ya, itu juga kan tegas-tegas mukanya. Ya, tegas. Tapi mereka kayaknya lebih ganteng ya. Ya, nah itu yang saya mau. Negara-negara etnik Turki nih. Perempuannya juga cantik-cantik. Enggak, kalau yang orang Turki ini ya seperti ini. Bukan yang petinju itu. Perempuannya kan cantik-cantik. Enggak. Nah, siapa? Yang di petinju, siapa itu daerah mana? Habib. Dagestan, itu beda jauh. Ya, itu di tengah Rusia mereka. Nih ya, saya sebutin ya orang-orang bangsa Turki sekarang ya, negara yang termasuk Turki itu pertama Turki, tapi Turki tadi kita katakan mereka sudah bercampur dengan banyak etnik. Kemudian Uzbekistan, Kazakhstan,
Azerbaijan, Turkmenistan, Kirgistan. Nah, itu dia negara-negara etnik Turki. Ya, negara-negara etnik Turki. Sudah Islam tapi kan dijajah sama Rusia jadi sekuler. Ya, mereka asalnya Islam tapi kan begitu ditaklukkan, jadi negara-negara Asia Tengah ini yang pakai tantan ini memang dulu kesultanan Islam. Tapi pada zaman kekaisaran Tsar, ya, mereka mengatakan kekaisaran Rusia, wilayah-wilayah ini dicaplok oleh kekaisaran Rusia. Jadi mereka Muslim diberikan otonomi tapi takluknya kepada Raja Rusia yang notabene agamanya Kristen Ortodoks. Kemudian pada awal tahun abad 20 terjadi revolusi komunis. Revolusi Bolshevik. Itu tokohnya yang terkenal Vladimir bukan Putin, Lenin. Ya, ada Lenin. Nah, Lenin ini dia berkeliling ke wilayah-wilayah kaum muslimin yang etnik Turki tadi. Ayo kita berontak sama Tsar. Nanti kalian orang Islam kami beri kebebasan. Maka kemudian orang Islam ikut berperang sampai terguling. Ya, makanya ada legenda putrinya Tsar itu namanya Anastasia. Yang dikatakan Anastasia ini hilang kemudian, ya, dicari-cari sama orang komunis. Ya, Tsar Nicholas itu dibunuh. Ya, kemudian diambil alih lah. Nah, berubah kemudian wilayah yang dulu dikuasai oleh kerajaan Rusia berubah menjadi negara Uni Soviet. Kemudian Lenin ini mati, kemudian diganti oleh penggantinya yang lebih keras, namanya Stalin. Nah, waktu zaman Stalin agama dilarang sama sekali. Yang sebelumnya Lenin itu memberikan janji kepada kaum muslimin boleh menjalankan syariat Islam di negeri-negeri kalian, tapi ternyata janjinya tidak dipenuhi. Bahkan pemimpin agama di masa Stalin itu dikirim ke padang Siberia. Jadi di sana mereka punya tempat pengasingan yang sangat dingin, minus 0 derajat, itu lebih dingin dari 0 derajat, dikirim ke sana. Ya, para ulama Islam, lalu identitas keislaman mereka dicopot. Ya, baru setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an, waktu itu ada Boris Yeltsin sama Mikhail Gorbachev itu, tapi bukan orang Sunda, ya, Mikhail Gorbachev, ya, Cecep Gorbachev, ya. Jadi waktu itu dia itu coba untuk memberikan sedikit kerenggangan lah, sedikit, kan sebenarnya ditekan kan, zaman Uni Soviet kan rakyat itu ditekan, kemudian dia ingin membuat sedikit kelonggaran, tapi kebablasan. Malah kemudian orang menuntut dibubarkannya Uni Soviet, akhirnya Uni Soviet bubar. Jadi negara-negara tadi bebas. Ya, Kazakhstan jadi Republik Kazakhstan, Uzbekistan jadi Uzbekistan, ya, Ukraina ada Ukraina, ya, jadi negara sendiri. Kemudian Azerbaijan, banyak tuh negara yang banyak tantan itu dulu wilayahnya bekas Uni Soviet. Tapi ibu bayangkan, selama kurang lebih 1 abad mereka berada di bawah rejim komunis. Pengaruh komunis itu sampai sekarang belum hilang. Ya, jadi seperti perempuan di sana itu kalau masih muda belum boleh pakai jilbab. Iya, karena presidennya mereka itu masih ke bawah pengaruh Soviet, didikan Soviet. Ya, ngakunya Muslim, berangkat umroh juga mereka. Ya, tapi simbol agama itu masih menjadi momok yang cukup menakutkan. Yang mungkin agak ringan tuh Uzbekistan, makanya kita bisa ke Bukhari gitu kan, ke Bukhara gitu ya. Ya, jadi sebelumnya tapi kalau masjid itu banyak kan? Masjid banyak tapi nggak ada isinya. Jadi ya mungkin ada beberapa masjid yang dihidupkan. Ya. Turki juga katanya nggak terlalu banyak. Karena Turki kan sekuler. Baru belakangan ini saja ketika masanya Presiden Erdogan baru ada sedikit kelonggaran. Kalau dulu kan Anda mau ke sekolah itu nggak boleh pakai jilbab karena itu simbol agama. Negara kita negara sekuler yang namanya fasilitas negara itu tidak boleh berbau agama. Ya. Jadi baru zamannya Erdogan kemudian diperbolehkan wanita
pakai jilbab ke sekolah, kampus, ya baru masa-masa ini. Kira-kira tahun 2008 itu baru boleh itu. Kalau dulu apa yang dilakukan? Dilakukan oleh wanita-wanita berjilbab, mereka pakai jilbab yang press, kemudian pakai wig. Iya, nggak tahu lah fikihnya orang Turki itu ya. Kalau kita kan menyambung rambut. Ya, yang penting jilbabnya tetap kepakai. Nah, jadi ibu-ibu perlu tahu ya, tidak bisa sekejap mata membalikkan kondisi. Sudah puluhan tahun mereka di bawah rejim komunis. Nah, jadi ada sebuah kisah itu ya, mereka kalau mau baca Quran itu mereka bikin ruangan bawah tanah untuk ngajari anak-anaknya belajar Islam. Berarti nggak boleh mencolok gitu ya? Oh nggak boleh, nggak ketahuan agama nggak boleh. Itu yang Uni Soviet itu aku tahu. Kalau ini di kayak di kalau ketahuan api sekarang di kayak di kobon terus di apa silat-silat kasih cuka. Wah nggak tahu kalau itu ya. Itu katanya silat ini dulu bisa masih waktu awal Moskow ya masih. Iya. Pecah-pecah dulu. Iya, masih Uni Soviet dulu ya. Nah, Uni Soviet ya, waktu dia tahun 90-an itu memang Uni Soviet kan babak belur. Mereka di Afghanistan kalah perang. Ya, waktu pengen mengkomuniskan Afghanistan, mereka kirim pasukan, terus pasukan mujahidin, ternyata Afghanistan itu susah sekali untuk dikuasai. Amerika saja kan gagal ini kan, akhirnya harus cabut dari Afghanistan. Ya, dulu Rusia juga seperti itu, Uni Soviet juga seperti itu. Mereka coba untuk menguasai Afghanistan, tapi terusir dengan penuh dengan rasa malu ya. Akhirnya tank-tank mereka keluar dikembalikan ke Moskow itu gara-gara gempuran mujahidin Afghanistan. Nah, setelah itu memang decline. Nah, mulai lagi setelah eranya Putin ingin kembali menguatkan Rusia. Makanya Ukraina itu diperangi. Kenapa diperangi oleh Putin? Karena dikhawatirkan kalau Ukraina itu bergabung dengan NATO, Rusia babak belur. Makanya sebelum itu terjadi, Ukraina dibikin perang. Ya, diperangi sama Rusia, jangan sampai mereka jatuh ke tangan NATO. Baik. Lah kok jadi ke sana ini ya? Insyaallah. Baik. Kalau ini sekarang katanya yang menguasai cucunya kenal pasal apa? Hah? Begitu sekarang sebetulnya bukan oleh cucunya kenal pasal apa? Sekarang yang bikin museumnya di atas itu Ustaz. Dikuasai oleh anaknya. Yang di DPR, katakanlah DPR-nya itu. Oh, bisa jadi. Tapi memang itu nggak boleh ya. Jadi Turki, Itu guide-nya. sekularisme Turki itu harus dijaga. Bahkan Pak Erdogan itu nggak berani terang-terangan menentang sekularisme. Dia terus-menerus memuji sekularisme adalah prinsip kita. Tapi secara diam-diam dia mulai mengembalikan keislaman, sekolah imam dikembalikan, ya, nilai-nilai keislaman mulai dikembalikan ke sekolah-sekolah. Walaupun tentu itu butuh jalan yang sangat panjang ya. Mengembalikan negara sekuler menjadi Islami itu butuh jalan yang sangat panjang. Tunisia juga begitu. Tunisia itu republik sekuler, presiden-presidennya itu kebanyakan berasal dari didikan Prancis. Jadi saat dia merdeka dari Prancis pun prinsip Islam itu dipinggirkan. Ketika ada revolusi Arab tahun 2012-2013, mereka sebenarnya berkeinginan untuk mengembalikan Tunisia itu ke dalam relnya, jadi kebalik Islam. Ya, tapi gagal. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin yang available ketika itu yang bisa jadi pemimpin ya orang-orang sekuler. Jadi tidak mudah untuk membalikkan kondisi negara yang sudah sekuler selama puluhan tahun itu untuk menjadi negara Islami. Butuh proses. Ya, bahkan rakyatnya sendiri nggak mau jadi Islami, ya. Pengennya tetap sekuler. Ada dulu pemimpin Turki yang agak-agak Islami itu ya, Adnan Mendes namanya. Itu yang mengembalikan adzan ke bahasa Arab. Itu digantung mati sama militer. Jadi setiap kali ada upaya untuk mengembalikan Turki dari sekularisme ke Islam, pasti militernya akan bergerak. Makanya belajar dari pengalaman yang ada, Erdogan dia pelan-pelan, dia nggak berani lagi konfrontir seperti sebelumnya. Ada pemimpin spiritualnya beliau itu, jadi yang dulu pernah juga jadi perdana menteri tapi digulingkan oleh militer. Namanya Najmuddin Erbakan. Itu yang pernah kirim-kirim surat sama Pak Habibie itu.
Kalau mereka nulisnya Najmuddin Erbakan. Najmuddin Erbakan. Itu dia pernah berkuasa Islam tapi digulingkan langsung oleh militer sekuler. Jadi dibalikin lagi. Nah, oleh karena itu sekarang Erdogan ya dia lebih soft kepada pihak militer. Selalu memuji sekularisme, tapi pembenahan itu dilakukan secara diam-diam. Militernya kemudian diislamisasi lagi. Kemudian coba lihat filmnya mereka mengglorifikasi kekhilafahan Turki Utsmani, bagaimana kita dulu kuat dengan Islam ya. Dia berharap dengan cara seperti ini Islam bisa kembali bisa kembali di Turki setelah lama dikuasai oleh sekularisme. Taib wallahu taala a'lam. Kemudian kata beliau, qultu wa yu'ayyidu hadza ma rawahu Samurah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yushiku an yamla'ullahu aydiyakum minal ajam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak ya Allah Subhanahu wa taala akan penuhi tangan-tangan kalian dengan bangsa ajam. Artinya kalian akan banyak menguasai bangsa ajam, wilayah-wilayah bangsa ajam. Tsumma yakununa asadan ya la yafirun. Kemudian bangsa ajam itu di tengah-tengah kalian dia akan menjadi singa-singa yang tidak pernah lari dari medan pertempuran. Ya, jadi bangsa ajam ini, bangsa non-Arab ini banyak kemudian setelah mereka masuk Islam direkrut dan dimasukkan ke dalam kekuatan militernya kaum muslimin. Ya. Sampai kemudian ada dinasti namanya dinasti Mamluk. Mamluk itu artinya para budak, ya. Mesir itu di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah pernah dikuasai oleh para budak. Mereka bikin kerajaan di sana, ya dinastinya disebut sebagai dinasti Mamluk. Apa arti Mamluk? Mamluk itu artinya budak. Subhanallah. Jadi mereka bisa menjadi kekuatan militer yang sangat kuat. Bahkan kalau kita baca sejarah penaklukan Andalusia, Spanyol, itu siapa penakluknya? Ada yang tahu nggak? Nama penakluknya adalah Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad ini panglima perangnya Musa bin Nasr. Musa bin Nasr itu bangsawan Bani Umayyah, dia punya tangan kanan namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad inilah yang punya pengaruh besar dalam penaklukan Spanyol. Sehingga di sana ada sebuah bukit disebut Jabal Tariq. Bukit yang diabadikan dengan nama Tariq bin Ziyad, namanya Jabal Tariq, oleh lidahnya orang-orang Eropa menjadi Gibraltar. Maka selat yang membatasi antara Eropa dengan Afrika itu namanya selat Gibraltar. Gibraltar itu diambil dari kata Jabal Tariq. Ya, nah Tariq bin Ziyad ini bukan orang Arab. Dia orang ajam, bangsa Berber. Jadi penghuni asli Afrika Utara itu bukan orang Arab. Orang Arab itu pendatang. Penduduk asli Afrika Utara ya kayak Aljazair, Libya, Tunisia ya, mereka adalah orang-orang Berber. Bukan barbar ya, Berber. Di antara orang Berber itu yang terkenal pemain sepak bola Zinedine Zidane. Ya, Zainuddin Zidane. Zainuddin itu jadi Zinedine. Zinedine itu artinya Zainuddin. Nama aslinya Zainuddin, tapi minum khamar gitu ya. Tapi anaknya Masya Allah, anaknya sholat. Anaknya Zainuddin Zidane itu jadi kiper nasional Aljazair kalau nggak salah. Ya, beliau sholat dan berangkat umroh. Sering posting status Islami. Jadi kalau misalnya bapaknya sekuler, mudah-mudahan anaknya enggak gitu ya. Baik, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwa mereka ini orang-orang ajam ini ya akan menjadi asad, menjadi singa yang mereka tidak pernah kabur dari medan pertempuran. Fayaqtuluna muqatalakum, dan mereka akan berperang ya memerangi musuh-musuh kalian. Wa yaquluna fai'akum, dan mereka akan mengambil ya rampasan-rampasan perang kalian. Artinya bangsa ajam ini ya akan berjalan bersama kalian dalam memerangi musuh-musuh kalian, dan itu terbukti ya setelah mereka masuk Islam, mereka berperang di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan menorehkan sejarah-sejarah besar dalam sejarah Islam. Kita ambil contoh misalnya tadi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu berhasil mengusir
bangsa Romawi dari wilayah mereka sampai ibu kota mereka Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin. Muhammad Al-Fatih bukan orang Arab, tapi orang Turki, orang Ajam. Kemudian juga yang membebaskan Baitul Maqdis, seorang pahlawan Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah Salahuddin Al-Ayyubi orang Arab? Bukan, beliau orang Ajam. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau berasal dari bangsa Kurdistan. Jadi Kurdi itu adalah sebuah bangsa yang dia terletak di bagian utara Irak. Dia di perbatasan negara-negara. Jadi sebagian wilayah Kurdi itu ada di Turki, sebagiannya lagi ada di Suriah, sebagiannya lagi ada di Irak, sebagiannya lagi ada di Iran. Tapi mereka tidak punya negara sendiri. Makanya sekarang itu yang sedang dihandle oleh Presiden Ahmad Syara, Presiden Suriah, bagaimana mengembalikan wilayah Suriah yang dikuasai oleh separatis Turki. Itu yang jadi fokus beliau hari-hari ini. Jadi pada zaman pemberontakan terhadap Bashar Assad, bagian utara Suriah itu dikuasai oleh milisi Turki yang dibantu oleh Amerika. Namanya SDF ya. Lupa saya apa kepanjangannya. Pokoknya berbau-bau kiri lah, Democratic Front atau apa. Nah, mereka ini tujuannya adalah ingin mendirikan negara sendiri, namanya negara Kurdistan. Ya. Jadi Kurdistan ini dari zaman dahulu memang mereka etniknya sendiri, bahasanya sendiri, etniknya sendiri, bukan orang Arab, tapi mereka terjajah. Artinya tidak punya wilayah yang independen. Sebagiannya di Irak, sebagiannya tadi kita katakan, sebagiannya di Suriah, sebagiannya di Iran, sebagiannya di Turki. Enggak, Sunni mereka, Sunni. Ya, tapi ada juga di antara mereka yang beragama Yazidi. Yazidi ini agama lokal yang mempercayai Tuhannya itu berupa burung merak. Ya, coba ibu bisa googling itu Yazidi. Itu orang-orang Kurdistan, ada juga yang beragama Yazidi. Pada zaman ISIS berkuasa, ini dijadikan budak-budak nih orang Yazidi oleh ISIS. Ya, nah itu Kurdi. Mereka orang Ajam, tapi Masya Allah menjadi pejuang Islam. Ya. Salahuddin Ayyubi menjadi panglima kaum muslimin yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dari tangan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa mereka akan memerangi musuh-musuh kalian, mereka akan berperang bersama kalian, bahkan mereka adalah Asad, mereka adalah singa yang tidak pernah kabur dari medan pertempuran. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yushiku an yukthira fikum minal ajam asadun la yafirrun. Ya, nanti akan terjadi di tengah-tengah kalian, banyak sekali di tengah kalian orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab. Mereka adalah singa-singa yang tidak lari dari medan pertempuran. Qala fayaktuluna muqatilatakum, dan mereka akan memerangi musuh-musuh kalian. Mereka akan berperang bersama kalian. Wa yaquluna fai'akum, dan mereka ikut makan harta rampasan perang kalian. Jadi harta rampasan perang itu nanti akan dibagi-bagi, dan orang Ajam yang sebelumnya ini diperangi oleh kaum muslimin karena mereka sudah masuk Islam dan bergabung bersama kaum muslimin, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan rampasan perang. Ya, jadi ini diantara tanda hari kiamat di mana kaum muslimin akan memerangi orang-orang Ajam. Lalu orang-orang Ajam ini akan bergabung dengan barisan kaum muslimin. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Dan ini sudah terjadi di masa salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Banyak orang-orang Ajam ini yang kemudian masuk Islam dan direkrut ke dalam militer kaum muslimin. Bahkan Bani Abbas. Jadi kalau Bani Umayyah, kekhilafan Bani Umayyah, mereka itu sangat Arab sentris. Apa maksudnya Arab sentris? Tidak bisa menjabat sebuah jabatan itu kecuali orang yang berbangsa Arab. Maka isu ini dimanfaatkan oleh Bani Abbasiyah. Ya,
beliau orang-orang Abbasiyah ini banyak sekali merekrut pengikut-pengikut dari kalangan non-Arab, terutama di negeri Khorasan. Ya, maka dengan memanfaatkan isu ini, ya isu dalam tanda petik rasisme, ya mereka pun berhasil menggalang kekuatan yang cukup besar. Ditambah lagi yang orang Arabnya juga banyak tidak puas kepada Bani Umayyah, terutama di era-era akhir kekhilafan Bani Umayyah. Akhirnya mereka pun mengibarkan pemberontakan kepada Bani Umayyah dan berhasil menggulingkan Bani Umayyah, lalu berdirilah Bani Abbasiyah. Nah, sejak itu mulailah masuk orang-orang non-Arab, orang-orang Ajam di eranya Bani Abbasiyah. Mereka mulai memegang peranan-peranan di pemerintahan. Yang sebelumnya di era Bani Umayyah mereka termarginalisasi, ikut perang tapi nggak pernah pegang kedudukan yang tinggi, ya. Sekarang Muslim ya, Tak? Apa? Sekarang jadi Muslim. Muslim, ya Muslim. Wilayah kita itu kan sebenarnya agama yang paling besar di dunia itu kan Islam Sunni. Kalau misalnya mau dibedain sama Syiah itu Islam Sunni itu paling banyak itu. Mulai dari India, Pakistan, Bangladesh, kemudian Afghanistan, kemudian negara tan semua itu kalau ditanya apa agama mereka, agamanya Islam. Sunni yang banyak. Sunni yang banyak. Tapi kenapa banyak yang dijajah yang Sunni? Dijajah sama siapa? Ya sama sesama kayak Syiah gitu. Syiah itu di Iran. Maksud ibu gimana ini? Kayak di Iran kan ada Sunninya kayak gitu loh. Termarginalisasi. Iya. Karena rajanya dulu Iran itu rajanya Syiah, otomatis dia berupaya untuk menyebarkan ajaran Syiah di tengah-tengah rakyatnya. Ya, adapun sekarang kondisi Iran itu sebenarnya masih banyak loh Sunni ya, terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Afghanistan seperti Baluchistan. Baluchistan itu Sunni 100% itu. Syiahnya sedikit sekali. Tapi karena secara administratif mereka masuk ke wilayah Iran, ya sudah mereka berada di bawah Iran, tapi penduduknya kebanyakan Sunni. Kalau Sufi dan Sunni itu gimana? Ini beda. Sebenarnya Sunni itu istilah untuk membedakan dengan Syiah. Jadi secara garis besar Islam itu ada dua kelompok besar. Kelompok yang Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, ada kelompok yang Syi'i. Bedanya apa? Bedanya dalam memandang kepemimpinan kaum muslimin. Orang-orang Syiah mereka memandang bahwa yang wajib untuk menjadi pemimpin kaum muslimin adalah ahlul baitnya Rasulullah. Ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi keluarganya Nabi. Ya, yang lebih spesifik lagi adalah anak keturunannya Ali bin Abi Thalib. Mereka ini adalah orang-orang Syiah. Kalau Sunni enggak, ya mereka mengatakan ya ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk Ali. Ya, mereka ini semua adalah pemimpin kaum muslimin. Kalau Syiah nggak mau, mereka maunya yang jadi pemimpin kaum muslimin adalah dari ahli baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya kompleks lah masalahnya. Inti permasalahannya itu saja. Inti permasalahan kembali ke sana. Orang-orang Syiah, kata Syiah itu diambil dari kata Syiatul Ari, para pemihaknya Ali. Mereka menganggap bahwa sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya muncul golongan Syiatul Ali, para pendukung Ali. Kemudian Syiah ini kok bercabang-cabang juga. Ada Syiah Imamiyah yang mereka memandang bahwa pemimpin kaum muslimin itu ada 12. Inna Asyairah, ada 12. Ya, yang keluar baru 11. Yang satu masih bersembunyi, Imam Mahdinya masih bersembunyi di dalam gua. Itu keyakinannya Syiah Inna Asyairah. Ada yang mendekati Sunni seperti Syiah Zaidiyah yang ada di negeri Yaman. Itu mirip dengan Sunni. Ya, perbedaan mereka juga menghormati Abu Bakar, mereka juga menghormati Umar, Utsman dan Ali, tapi tetap lebih utama Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi kalau ingin memandang membagi-bagi kaum muslimin itu kompleks. Secara umum ya sudah Sunni sama Syiah. Berarti Sufi itu masuk Sunni ya? Yang Sufi ini beda lagi. Sufi itu lebih kepada cara beragama. Seseorang menempuh cara yang sufistik, artinya dia memandang dunia ini sebagai hina dina, kemudian memfokuskan diri pada ibadah.
Apakah di Syiah nggak ada sufi? Ada juga, sufinya Syiah tuh ada. Khomeini itu sufinya Syiah, makanya dia selalu tampil sederhana, ya, tidak menampakkan kemewahan, ya. Jadi sufi itu lebih kepada cara dia beragama, bukan akidahnya, ya, bukan akidahnya. Kalau secara akidah ada Sunni, ada ada Syiah. Baik. Ini nggak semuanya salah ya? Kompleks. Kalau di zaman dahulu yang namanya sufi, jadi ketika masa dinasti Abbasiyah, kan Islam tuh kaya sekali. Orang tuh hidup dengan begitu makmur. Sehingga muncullah sebagian orang yang mereka ingin hidup prihatin. Mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang sufi. Awalnya ya sama, mereka beribadah seperti tuntunan Nabi SAW. Cuma mereka tidak ingin hanyut dalam kegemilapan kehidupan dunia. Sufi itu diambil dari kata sufah yang artinya baju yang terbuat dari wol, dari bulu domba. Zaman dahulu ini bajunya orang kere, beda zaman sekarang. Baju dari wol itu mahal, ya. Zaman dulu ini bajunya orang kere, jadi mereka tidak ingin hidup mewah. Inilah orang-orang sufi yang sebenarnya. Tapi kemudian ajaran yang mulia ini, yang sebenarnya ingin meninggalkan kehidupan dunia yang gemerlapan, ini mulai dikotori dengan praktek-praktek kebid'ahan. Ya, seperti misalnya mereka berzikir, lompat-lompat, kemudian menari-nari, ya, dengan tokohnya seperti Jalaluddin Ar-Rumi itu kan. Nah, kemudian mulai meningkat lagi. Muter-muter itu ya. Kalau di Sumatera itu ada namanya suluk. Jadi mereka mengambil kain putih, kemudian menyelubungi tubuh mereka dengan kain putih, gak berbicara selama beberapa waktu. Suluk, coba lihat. Suluk di Minangkabau, di Aceh itu banyak. Suluk. Itu thariqahnya orang-orang sufi. Nah, kemudian sufi ini dia punya aliran-aliran yang banyak. Ada Naksabandi, ya, ada Tijani. Ya, kalau di Indonesia ini kebanyakan Naksabandi. Naksabandi itu orang Uzbekistan, ya. Naksabandiah itu. Nah, itu mereka ada cara sendiri dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang dikritik oleh para ulama. Ya, sebaik-baik jalan adalah jalan yang diajari oleh Rasulullah. Tapi mereka lebih percaya dengan mursyid. Ada namanya mursyid. Mursyid itu yang memberikan pengarahan kepada mereka, dan mereka berbaiat. Apapun yang dibilang oleh mursyid ini mereka harus patuh. Nah, itulah yang terjadi di thariqat sufiyah. Makanya yang level-level ekstrim orang-orang sufi itu, kalau imamnya pengen sama istrinya itu harus dikasih. Seperti yang di Tasikmalaya itu, ya, ada yang ekstrim. Mereka justru pakai cadar-cadar juga. Tapi Kayak Syiah juga tuh. Kayak Syiah juga. Syiah nggak begitu, Syiah. Ya, Syiah itu nikah mut'ah, ya, kontrak, ya. Jadi kalau Tapi baca di itu juga katanya kalau umpamanya dia imamnya datang ke rumah, terus itu istrinya jamaahnya dia tunjuk mau nikah sama itu, boleh dikasih gitu tuh. berarti langsung dicerai sama yang ini. Kalau ini nggak dicerai, ini ya dikasihkan aja. Cuman berapa jam doang gitu udah karena baca di itu kan yang ekstrim itu. Bisa jadi, ya, bisa jadi ada yang ekstrim seperti itu, ada. Yang Sunni pun, yang mengaku sebagai Sunni pun ada yang seperti itu. Thariqah Sufiyah tuh ngeri-ngeri. Ya, bahkan banyak itu. Ada namanya Ahmad Al-Badawi. Itu seorang sufi Al-Badawi. Ya, itu kayaknya diambil dari sana itu. Jadi Ahmad Al-Badawi itu seorang tokoh sufi di Mesir. Banyak keanehan-keanehan yang diriwayatkan dari dia, seperti ketika ada orang sedang sholat Jumat, kaum muslim yang sholat Jumat, dia kencing di masjid. Oh, ini sufi, dia sudah sampai pada level wali. Itu kuburannya begitu diagungkan di Mesir. Namanya Ahmad Al-Badawi. Mereka kalau beristighothah dalam keadaan sempit, nggak manggil Allah, tapi manggil Ahmad Al-Badawi. Ya Badawi, ya Badawi. Ada juga pengikutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama thariqat sufiyahnya thariqat Al-Qadiriyah. Itu artinya pengikutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, ini banyak di India. Di India itu Qadiriyah. Ada juga Bahlawiyah. Bahlawi itu banyak di India. Itu artis-artis India itu yang muslim-muslim banyak yang Bahlawi. Yang mereka kalau nggak dapatkan air, mereka bisa berwudu dengan menggunakan udara. Udara itu mengandung air, kata mereka.
Yang pernah heboh kemarin ada di Masjidil Haram orang berwudu tanpa menggunakan air. Itu thariqah Behlawi. Enggak diusir. Oh, orang Syiah sholat di depan askar aja nggak diusir. Yang pakai batu, ya. Saya nggak tahu. Karena apa? Karena dia mengakunya juga muslim gitu tadi. Iya, mereka ngaku muslim. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah. Cuma praktek beragamanya kacau. Berehlawi itu Berehlawi sebenarnya Barahlawi ya. Berehlawi itu banyak di India. Banyaknya orang India itu ya. Alirannya itu Berehlawi. Kalau enggak Deobandi. Ya, Deobandi itu juga salah satu orde sufi yang berasal dari Deoban. Taliban itu, ya, Taliban yang sekarang berkuasa di Afghanistan, mereka itu orang sufi Deobandi. Yang apa? Iya, garis lurus. Ya, jadi mereka sufi Deobandi, tapi prakteknya mazhabnya mazhab Hanafi. Sangat keras mereka dalam membahas. Orang perempuan itu nggak boleh keluar dari rumah. Kemarin ada kasus pelatih taekwondo, juara dunia taekwondo itu sampai ditahan katanya sama Taliban karena bikin pelatihan taekwondo untuk anak-anak perempuan. Ya, itu Taliban. Tapi jelas lebih baik Taliban lah daripada rezim sebelumnya, karena rezim sebelumnya sekuler. Ya. Itu thariqah sufi. Kalau di Indonesia ini mereka bergabung, namanya itu Jatman. Jaringan thariqah Muktamad Jatman. Jadi orang-orang sufi itu dia punya perkumpulan. Mereka terkumpul dalam aliansi Jatman. Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah. Jadi badan jamiah itu perkumpulan ahli thariqah yang mu'tabarah, yang diakui oleh Nahdlatul Ulama. Itu namanya Jatman. Baik, cukup. Apalagi yang ingin tanyakan? Kalau enggak kita ketemu lagi setelah hari raya Idul Fitri.